Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Ini gara-gara, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini gara-gara Saiful Zaman channel yang hilang itu dihilangkan oleh YouTube. Padahal subscribernya sekitar 700 atau 800 ribu, lebih hebat dibanding saya. Subscribernya baru 406 ribu ya. Jadi gara-gara itu terus saya sekarang mau ngomong terus terang ya, sebenarnya channel Pesan Jolali itu diblokir sejak sejak bulan sebelum pemilu, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, 7 bulan. Itu artinya 7 bulan saya nggak punya gajian, dan itu hampir terhenti pembangunan Masjid 6 Syuhada itu, karena betul-betul kita mengandalkan donasi dan gajian dari YouTube ya. Kemarin ada yang masuk tuh Jumat kemarin, alhamdulillah 20 ribu. Jadi posisi di e-banking itu di BSI Syariah Indonesia 1012 6567 81 itu posisinya 33 ribuan ya, nggak bisa buat bangun masjid ya. Karena ongkosnya aja 1 minggu itu 2.200.000 ya, ongkos 3 orang itu, belum pahannya. Nah sekarang kita cerita itu sebabnya kenapa masjid itu sebelum puasa sampai sekarang terhenti ya. Ada pekerjaan kecil yang nggak bisa terus berhenti lagi gitu. Ini karena dibungkamnya atau istilahnya Saiful Zaman channel dia itu tumbang tanggal 21 Mei itu. Saya sekarang mau bicara, sebenarnya saya punya nasib yang nggak jauh beda. Ya alhamdulillah masih bisa siaran, tapi nggak bisa dapat duit, sudah nggak gajian selama 7 bulan ya. Dan saya harus melaporkan ini karena momentum matinya Saiful Zaman channel, dibunuh oleh orang-orang jahat itu. Ya katanya melanggar pedoman komunitas ya. Padahal kalau menurut pemilik akun itu, yaitu Saiful Zaman, di video yang pertama di opini Saiful Zaman, jadi akun yang baru, dia channelnya nggak beda ya, nggak beda dengan Refli Harun isinya, atau Hersono Bro Arif atau Rocky Gerung ya. Dan menurut kawan-kawan sesama konten kreator itu kemungkinan ada report massal ya. Dan yang dipertanyakan oleh Saiful Zaman, siapa yang bisa menggerakkan melaporkan secara massal itu kalau nggak penguasa dan pihak tertentu ya kan. Oke, itu kembali sekarang ke kenapa masjid itu terhenti, karena 6-7 bulan saya terhenti dan saya harus mengambil satu jalan yang lebih realistis ya, yaitu menjadi tukang bubur ayam. Ini serius, bukan untuk bikin konten. Tiap hari saya jualan sejak tanggal 8 Mei gitu. Sejak tanggal 8 Mei karena nggak ada tanda-tanda channel Pesan Jolali itu dipulihkan ya, dari segi keuangannya ya. Saya nggak tahu caranya. Silahkan kalau penonton yang tahu caranya datang ke Parung ya, bantu supaya ada dolar hijaunya itu bagaimana itu. Tapi masih bisa siaran, masih bisa upload ya. Kalau Saiful Zaman kan hilang, seluruh videonya hilang dan tidak bisa diakses dan tidak bisa upload kecuali bikin akun baru namanya opini Saiful Zaman ya. Jadi itu yang pertama ya. Jadi terus saya juga harus melaporkan modal dari bubur ayam itu betul-betul sumbangan dari kawan baik saya, nama Ustaz Sofyan, 700.000 baru kita bisa wirausaha kecil-kecilan.
Terus kalau saya memang mengemukakan mau jualan bakso Mekah, itu betul-betul mau jualan bakso Mekah, dan modalnya sudah dikirim oleh Bunda Robi dari Mekah ya. Mereknya sudah ada bakso Mekah, dan dengan izin Allah modal utamanya itu dari seorang Bunda Robi yang berjuang ya di Mekah sebagai tenaga kerja wanita begitu ya, untuk menghidupi keluarga besarnya di Indonesia. Itu menyumbang ya, memberikan hadiah, infak atau apa istilah, iya hadiah 1 juta rupiah untuk modal itu. Ini terpaksa saya bicara yang lebih privasi ya, karena ini ada kaitannya dengan dibungkamnya kebebasan berpendapat yang disalurkan oleh Saiful Zaman di channelnya. Itu satu kezaliman itu, karena itu karyawannya bisa nggak gajian kan itu. Iya kan, kalau saya nggak punya karyawan ya, jadi saya bisa menyelesaikan dengan wirausaha. Siapapun presidennya, baik Jokowi kayak baik Prabowo kayak, rakyat mah kudu nolong dirinya sendiri. Caranya dengan apa? Dengan dagang. Yang mungkin ya mungkin ada orang yang lebih cocok dengan cara yang lain. Ini serius, ini saya kelihatannya bercanda tapi serius ya. Jadi dihilangkannya akun Saiful Zaman itu satu persoalan serius itu, dan itu berbahaya. Nanti kalau Prabowo berkuasa, itu bisa channel-channel yang lain itu bisa hilang karena nggak berpendapat, karena berbeda pendapat dengan penguasa. Kan Prabowo sudah mengatakan, ya silahkan yang nggak mau kerja sama jadi penonton yang baik, jangan ganggu dong katanya. Kita mau kerja, ini mau kerja, kata Prabowo di depan peserta Rakornas Partai Amanat Nasional ya. Dan ucapan Prabowo itu menurut Adian Apitupulu ya, salah satu tokoh di PDIP, anggota DPR pusat, itu berbahaya karena nggak ada ukurannya yang disebut mengganggu itu. Nanti setiap perbedaan pendapat yang menyerang pemerintah, yang mengkritik kebijakan pemerintah, dianggap mengganggu dan bisa masuk penjara itu, atau akunnya bisa dihilangkan. Dan tandanya sekarang sudah mulai kan, Saiful Zaman ini sudah hilang tuh. Apakah dihilangkan oleh pengikut Prabowo? Saya nggak tahu. Apakah dihilangkan oleh pengikut Jokowi? Saya nggak tahu. Yang jelas Saiful Zaman itu hilang ya. Channelnya itu karena dihilangkan oleh penguasa yang zalim. Ya nggak mungkin YouTube tiba-tiba bisa ngambil kesimpulan melanggar komunitas tanpa ada peringatan, ya kan? Kata anak saya tadi yang kesini, kemungkinan kalau banding Pak susah juga itu. Dia nyebut kasus Raditya itu kan, dia telepon ke YouTube pusatnya katanya, Raditya, karena dia orang yang dikenal secara nasional ya. Nggak tahu nasibnya akun Raditya itu. Akunnya Vicky Naki juga sudah berapa juta hilang, Vicky Naki ya. Dan dia bikin channel baru. Harus dibentuk suatu permainan yang fair ya. Bagaimana suara-suara itu tetap bisa terpelihara, suara kebebasan lewat YouTube itu tetap bisa dipelihara. Jangan konten-konten kreator itu seperti Saiful Zaman, seperti Gus Nur yang juga hilang kan konten YouTube-nya itu, termasuk juga Habib Rizik Syihab, Front TV itu kan hilang begitu saja, dihilangkan. Itu harus ada mekanisme bagaimana untuk memulihkannya kembali dengan cara yang adil dan bisa banding secara terbuka, tidak satu arah sebagaimana sekarang itu. Dan ini menyangkut pemblokiran atau apa istilahnya, penghilangan akun itu, sehingga orang tidak bisa punya penghasilan. Sementara YouTube bisa punya penghasilan dengan cara yang luar biasa karena konten-konten kreator yang dikembangkan oleh masyarakat Indonesia sebagai penduduk muslim terbesar di dunia. Sementara dia seenaknya mematikan ya suara-suara yang dianggap berbeda, atau dia mendapat pesanan ya, dari penguasa tertentu, dari tokoh tertentu. Itu kan nggak fair. Ini sekedar ini ya, satu pikiran-pikiran baru, perenungan baru, gara-gara momentum Saiful Zaman channel itu hilang, dan juga saya diblokir sejak 7 bulan lalu. Lihat rambut saya tambah putih ya, tanpa harus saya menjadi calon presiden kan.
kaos saya putih, rambut saya putih, gara-gara perlakuan yang zolim dari orang yang merasa punya kekuasaan. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, Ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab
dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sobrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.